Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Universitas Halwaleo Kota Kendari. Tujuan dari video ini untuk membahas karakteristik pada kayu sebagai bahan bangunan dan untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah bahan material bangunan dengan dosen pengampu Ibu Kurniati Ornam STMT. Baik, sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Galang Saputra dengan NIM S1B1-25009. Kemudian ada Rizky Pratama S1B1-25073. Fitra Nur Hayat S1B1-25007. Abdullah Ulil Albab NIM S1B1-25023. Dan yang terakhir ada Laude Syaril S1B1-25015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi yang berjudul kayu sebagai bahan bangunan. Kayu merupakan salah satu bahan bangunan alami yang telah digunakan sejak zaman dahulu dari rumah tradisional hingga bangunan modern. Kayu tetap menjadi pilihan utama karena sifatnya yang kuat, lentur dan mudah dibentuk. Selain itu, tekstur serta warna kayu memberikan nilai estetika yang tinggi yang membuat bangunan terlihat lebih hangat dan alami. Dalam dunia konstruksi, kayu memiliki peran penting terutama pada bagian penopang atau tiang, dinding, dan lantai. Setiap bagian-bagian tersebut memiliki fungsi dan jenis olahan kayu yang berbeda tergantung dengan kebutuhan, kekuatan, dan keindahannya. Pertama, mari bahas bahan bangunan dari kayu yang digunakan sebagai struktur utama. Balok dan rangka kayu. Balok dan rangka kayu berfungsi untuk tiang, rangka lantai, dan atap rumah. Untuk kelebihannya, kuat, ringan, dan mudah dikerjakan. Kekurangannya, mudah lapuk bila terkena air, serta rentan terhadap rayap. Kayu lapis laminasi. Kayu lapis laminasi adalah kayu olahan dari beberapa lapisan tipis kayu yang direkatkan. Untuk kelebihannya, kayu lapis laminasi ini kuat dan tidak mudah melengkung. Untuk kekurangannya, harganya relatif mahal dan memerlukan alat khusus untuk pemasangannya. Berikutnya adalah bahan bangunan kayu yang digunakan untuk penutup pada permukaan bangunan. 1. Papan kayu, di mana papan kayu ini sering digunakan untuk dinding, lantai, atau plafon. Papan kayu memiliki kelebihan, yakni tampak alami dan mudah dipasang. Selain memiliki kelebihan, papan kayu juga memiliki kekurangan, yakni mudah kusam dan tidak tahan lembab. Kedua, ada parket atau lantai kayu, di mana terbuat dari potongan kecil kayu yang disusun rapi pada lantai. Parket memiliki kelebihan, yakni memberikan kesan hangat dan elegan. Selain memiliki kelebihan, parket juga memiliki kekurangan, yakni mudah rusak bila terkena air dalam waktu yang lama. Ketiga, dinding dan panel kayu, di mana digunakan untuk pelapis dinding dalam rumah. Dinding atau panel kayu memiliki kelebihan, yakni indah dan mampu menahan panas dan suara. Selain memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan, yakni harus rutin dilapisi pelindung agar tidak lapuk. Selain kayu solid, kini banyak digunakan juga kayu olahan sebagai bahan bangunan. Triplek atau plywood dibuat dari lapisan tipis kayu yang direkatkan. Kelebihan, kuat dan permukaannya halus. Kekurangan, mudah mengelupas bila terkena air. MDF, medium density fiberboard, terbuat dari serbu kayu halus yang dipadatkan. Kelebihan, halus, mudah dicat dan murah. Kekurangan, tidak tahan air dan mudah mengembang. Particle board,
terbuat dari serpihan kecil kayu dan lem sintesis. Kelebihan ringan dan murah. Kekurangan tidak tahan lembab dan mudah hancur bila terkena air. Kusen kayu digunakan untuk bingkai pintu dan jendela. Kelebihan, kemasannya lebih mudah. Kekurangan, bisa melengkung atau dimakan rayap. Baik, dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya, kita dapat memahami bahwa kayu merupakan bahan bangunan yang sangat penting dan serbaguna. Sejak dahulu, kayu digunakan karena sifatnya yang kuat, mudah dibentuk, serta memberikan kesan alami dan hangat pada bangunan. Hal ini dapat menjadikan kayu tetap diminati meskipun kini banyak bahan modern bermunculan. Kayu dimanfaatkan dalam berbagai bagian bangunan, mulai dari struktur utama seperti rangka, balok, dan tiang, hingga elemen penutup seperti lantai, dinding, dan plafon. Selain itu, muncul juga berbagai kayu olahan seperti viewboard, MPF, dan LFL yang menawarkan efisiensi serta kemudahan dalam penggunaan. Inovasi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kayu terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Namun di balik kelebihannya, kayu juga memiliki kelemahan seperti mudah lapuk, rentan terhadap rayap, dan tidak tahan terhadap kelembapan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemilihan jenis kayu yang dapat serta perawatan khusus seperti pelapisan anti rayap dan pelindung cuaca agar kayu dapat bertahan lama dan tetap